warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi. Dan insya Allah pada hari ini kita akan mempelajari materi kita yang baru. Sebelumnya kita sudah membahas tentang iman kepada hari akhir. Dan hari ini kita akan membahas tentang iman kepada qadha dan qadar. Harapannya setelah mempelajari materi ini, kalian semua semua siswa bisa menyebutkan maksud iman kepada qadha dan qadar, menyebutkan dalil daripada beriman kepada qadha dan qadar, membedakan macam-macam takdir, dan juga bisa mengaitkan antara iman kepada qadha dan qadar itu dengan sikap optimis, berikhtiar, dan bertawakal. Nah, kita akan masuk ke pengertian daripada qadha dan qadar secara umum. Adapun secara bahasa, qadha diambil dari bahasa Arab, yakni qadha yaqdi, yang artinya adalah menentukan atau memutuskan. Adapun secara istilah dari qadha itu adalah segala ketentuan Allah sejak zaman azali. Adapun qadar secara bahasa adalah memberikan kadar, aturan, atau ketentuan. Dan secara istilah adalah ketetapan Allah terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Jadi, apa ini kaitannya nih antara qadha dan qadar? Segala ketentuan Allah yang sudah Allah tentukan sejak zaman azali itu ketika ibaratnya ketika diimplementasikan, ya, itu sudah ada aturannya sendiri. Seperti matahari itu berputar, kemudian seperti kalau misalnya kita memegang api itu terasa panas. Jadi semuanya itu sudah ada aturan dan sudah ada ukurannya masing-masing. Sehingga di sini secara lebih rinci nanti akan Miss-nya jelaskan gitu ya. Tapi pada prinsipnya ketika kita mempelajari ini dan kita meyakini tentang iman kepada qadha dan qadar, secara tidak langsung kita juga harus meyakini nih keempat prinsip daripada beriman kepada qadha dan qadar. Apa saja? Yang pertama adalah kita beriman kepada ilmu Allah yang qadim. Yang kedua, iman bahwa semua qadar Allah itu telah tertulis di Lauhil Mahfudz. Yang ketiga, iman kepada adanya kehendak Allah yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. Dan yang terakhir adalah iman bahwa Allah adalah zat yang mewujudkan makhluk. Ya, Allah adalah sang pencipta dan yang lain adalah makhluk. Kemudian untuk dalilnya, ya, untuk dalil daripada iman kepada qadha dan qadar ada banyak sekali ya. Di sini ada di surat Al-Qamar ayat 49, Al-Isra ayat 13, dan Al-Hadid ayat 22. Nah, kita akan pelajari ya daripada dalilnya. Hadis juga ada di sini, hadis dari Rasulullah, yang inti daripada hadis ini adalah manusia sebelum dilahirkan itu sudah ditentukan oleh Allah 4 hal. Apa saja? Rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan juga jalan hidupnya. Nah, jadi semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah, seperti itu. Qadha dan qadar itu juga berjalan menurut sunatullah. Apa itu sunatullah? Sunatullah adalah hukum Allah gitu ya. Hukum Allah yang mana sudah tertera juga di dalam Al-Quran. Selanjutnya kita juga akan mempelajari tentang macam-macam takdir. Di sini ada takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Apa itu takdir mu'allaq? Adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Adapun yang takdir mubrom itu takdir yang terjadi pada diri manusia yang tidak dapat diubah, tidak bisa diusahakan, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini yang akan kita bahas di pembelajaran pada hari ini nanti ya. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang kaitan tadi ya, kaitan antara takdir tadi, kemudian sikap optimis kita, sikap berikhtiar kita, dan juga sikap tawakal kita kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga dari sini kita tidak hanya diam, pasrah begitu saja, tetapi kita juga bisa berikhtiar. Karena apa? Karena ada peran doa di situ. Dan kita juga pernah dengar ya bahwa Allah tidak akan mengubah suatu kaum ketika kaum itu juga tidak mau berubah, seperti itu. Nah, ini kita akan bahas tentang materi ini lebih rinci lagi pada hari ini. Gitu nggih.
dan juga ada beberapa hikmah daripada beriman kepada qada dan qadar yang akan kita pelajari, dan mungkin anak-anakku harus simpulkan gitu ya. Jadi nanti ketika memang sudah kita pelajari itu, anak-anakku bisa menyimpulkan apa sih kira-kira hikmah yang bisa kita ambil dari pembelajaran ini, iman kepada qada dan qadar. Itu mungkin secara umum ya slide yang akan Miss Nia sampaikan. Untuk selanjutnya, mari kita belajar dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih.